Dan jika dia mengikuti Tama malam ini dan menemaninya berjudi, maka dia juga bertindak sebagai folder kode, dan dia akan dapat mengambil 25% dari apapun yang hilang dari Tama. Setelah mengambil 25%, sisa 75% dari pendapatan kasino, dia juga dapat berbagi 10%. Karena itu, ketertarikan Levon kali ini langsung dipikat oleh Tama. Ini bukan dewa kekayaan di pintu. Dia memiliki beberapa ketidaksabaran untuk membawanya. Jika Tama bisa kehilangan 1 juta atau lebih di bidang mereka sendiri, maka mereka akan sangat kaya. Sisi lain, Tama menggunakan rekening dolarnya sendiri untuk dengan mudah menguangkan 300.000 dolar Kanada di bank dekat Indonesia Town. Malam ini, dia berencana pergi ke ladang Levon dan kehilangan semua 300.000. Setelah itu, dia kembali ke toko serba ada dan menunggu sebentar. Sebelum Bibi Ratih mendorong pintu dengan membawa tas non-anyaman dari video kemarin, Fanny buru-buru menarik Tama untuk menyambutnya dan berkata dengan penuh semangat, "Bibi Ratih, lihat siapa yang ada di sini." Ketika Bibi Ratih mendongak dan melihat bahwa itu adalah Tama, matanya langsung melebar, dan hanya setelah beberapa saat dia bereaksi. Pada awalnya, dia secara alami dalam suasana hati yang bahagia, dan hanya ingin bertanya kepada Tama mengapa dia datang begitu awal. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menyadari bahwa statusnya dengan Tama tidak sama seperti sebelumnya. Jadi dia buru-buru mengendalikan emosinya dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, mengapa Anda datang sepagi ini?" Tama sedikit tercengang sejenak, dan dengan cepat berkata, "Bibi Ratih, mengapa kamu masih begitu sopan denganku?" Bibi Ratih dengan serius berkata, "Kamu adalah tuan muda. Aku hanya seorang bawahan." Tama tidak menunggunya mengucapkan kata bawahan, lalu langsung berkata, "Bibi Ratih, saya dibesarkan oleh Anda. Di mata saya, Anda adalah ibu dari kelompok anak-anak kami. Tidak peduli apa identitas saya, pada akhirnya, tidak dapat menahan lapisan hubungan yang paling penting ini. Jadi di depanmu, aku bukan tuan muda. Aku akan selalu menjadi anakmu." Bibi Ratih bingung untuk sesaat. Faktanya, bukan hanya Tama yang berterima kasih padanya, dia juga berterima kasih kepada Tama. Ketika Leo merekrutnya ke panti asuhan, dia adalah satu-satunya karyawan panti asuhan yang tidak tahu apa-apa, dan dalam hal pekerjaan sehari-hari, kehidupan, dan tunjangan kesejahteraan, Leo tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Kemudian, sayangnya, dia menderita uremia, dan keluarga Renza yang mengirimnya pergi untuk perawatan, menemukan untuknya sumber ginjal yang cocok, dan mengundang dokter transplantasi ginjal terbaik di negara ini untuk mengoperasinya. Bahkan pemulihan pasca operasi adalah perawatan tingkat tertinggi yang dapat dibeli dengan uang. Bahkan para selebriti kaya itu, saya khawatir mereka tidak dapat menikmatinya. Kemudian, panti asuhan diganti, dan Leo tidak hanya memberinya paket pesangon yang murah hati, tetapi juga membantunya dan Fanny di emigrasi dan meminta seseorang membelikannya sebuah rumah besar di Kanada. Selain itu, Bibi Ratih menerima 30.000 dolar Kanada setiap bulan, yang cukup baginya dan Fanny untuk hidup makmur di sini. Di matanya, itu semua berkat restu Tama. Karena itu, sekarang dia melihatnya lagi, perasaannya berbeda dari yang dia lihat di video. Dan saat dia benar-benar melihat Tama berdiri di depannya, rasa terima kasih dan rasa hormat masih ada di hatinya. Namun, melihat bahwa Tama tidak memiliki setengah dari tubuh tuan muda, dan bahkan memperlakukannya dengan hormat seperti biasa, hatinya sangat tercabik-cabik. Pada saat ini, Fanny dengan sedih berkata kepadanya, "Bibi Ratih, jika kamu begitu sopan kepada Brother Tama dan tidak pada tempatnya di masa depan. Kalau begitu aku tidak bisa memanggilnya Brother Tama dan harus memanggilnya Tuan Muda sebagai gantinya. Tapi di mataku, dia adalah kakak Tama yang tumbuh bersamaku dan mencintaiku seperti saudara kandung." Bibi Ratih mendengar kata-kata ini, hanya untuk mencerahkan,
panik menghapus air mata dari mata, berkata sambil tersenyum, "Ups, saya sudah tua dan bingung." Setelah mengatakan itu, dengan cepat menatap Tama dengan wajah bahagia, berkata dengan gembira, "Tama, kamu datang ke Kanada, Bibi sangat senang. Kamu seharusnya tidak mencicipi masakan Bibi untuk waktu yang lama kan? Aku akan membuatkan makanan besar untukmu di rumah pada malam hari." Kedatangan Tama membuat Bibi Ratih sangat senang. Dia meminta Fanny untuk menutup toko lebih awal dan membawa Tama serta Fanny dan Claudia ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Di pasar, Bibi Ratih tidak lupa membeli sepotong dari semua bahan yang dia lihat di tangannya, mengatakan bahwa dia harus membuat makan malam yang mewah untuk menyambut Tama. Setelah Tama membeli bahan-bahannya, dia masuk ke mobil Fanny dan pergi ke rumah Bibi Ratih. Setelah Fanny datang ke Kanada, dia mendapatkan SIM dan membeli sedan Chevrolet bekas. Ini untuk mengantar Bibi Ratih dan Claudia antara rumah dan Indonesianton setiap hari. Tama tidak menyangka bahwa Fanny telah membeli mobil low-end bekas seperti itu dan mau tak mau bertanya padanya, "Fanny, mengapa kamu tidak membeli mobil yang lebih baik?" Fanny berkata sambil tersenyum, "Mobil adalah alat transportasi. Tidak perlu beli terlalu bagus, mobil bekas murah, asuransi juga murah. Dapat menghemat banyak uang, luka dan goresan tidak terlalu sakit, perpindahan mobil ini rendah, konsumsi bahan bakar juga rendah, dan praktis." Tama berkata dengan serius, "Setidaknya beli mobil baru, kamu seharusnya memberitahuku." Fanny berkata, "Saudara Tama, Anda tidak boleh mengirimi saya mobil. Kalau kau kirim aku tidak akan mengendarainya. Tahukah kau aku besar di panti asuhan, tumbuh hemat, tidak ada pengejaran khusus akan hal-hal materi, dan hidup saya sekarang, dibandingkan dengan tahun-tahun di panti asuhan, terlalu jauh lebih baik dan puas." Saat dia berkata, dia tersenyum dan berkata, "Mungkin saya tidak memiliki hidup untuk menikmatinya." Setelah mendengarkan, Tama mengangguk dengan empati. Faktanya, seperti Fanny, dia tidak mengejar hal-hal materi secara khusus. Kalau dia sendiri, sandang, pangan, papan, dan transportasi sebenarnya tidak banyak persyaratannya. Dalam hal mobil juga, dia sama acuh tak acuh. Sebenarnya, dia tidak memiliki mobil sendiri sampai sekarang, biasanya keluar baik dengan mengendarai mobil istrinya atau mobil ayah mertua. Adapun mobil yang diberikan kepadanya oleh orang lain, dia tidak tertarik sedikit pun. Karena itu, dia sangat memahami sikap berhemat Fanny. Jika seseorang sendiri memiliki sedikit permintaan tinggi untuk hal-hal materi, maka kondisi materi yang terlalu baik, sebaliknya, akan membuatnya terburu-buru untuk tidak melakukan apa-apa. Rumah yang dibeli Leo untuk Bibi Ratih tidak jauh dari Indonesianton. Itu adalah komunitas Indonesia terbaik dan termahal di dekat Indonesianton, Vancouver. Ini adalah rumah keluarga tunggal Amerika Utara yang sangat khas, tanah villa meskipun hanya memiliki 2 lantai, tetapi mencakup area yang luas. Halaman dan ruang hijau di depan pintu lebih besar, memberikan perasaan yang sangat luas dan nyaman bagi orang-orang. Hal ini juga membuat Tama menghela nafas. Komunitas tempat Bibi Ratih tinggal ini, area hijau setiap rumah tangga bahkan jauh lebih besar dari rumahnya di Andara. Ini adalah keuntungan dari tanah yang luas dan orang-orang yang jarang. Seluruh komunitas dibangun sangat jarang, lebih mirip taman besar, lingkungannya sangat bagus. Hampir semua orang yang Anda lihat di komunitas adalah orang Indonesia, dan bahkan jika mereka tidak memiliki bahasa Inggris dasar, hidup mereka tidak akan terpengaruh sedikit pun. Memang sangat ramah terhadap imigran Tionghoa yang tidak memiliki pengetahuan dasar bahasa Inggris dan tidak beradaptasi dengan kehidupan Barat. Fanny memarkir mobil dan tidak sabar untuk membawa Tama ke rumah untuk mengunjunginya. Rumah-rumah di Amerika Utara tidak boleh dijual kasar. Mereka pada dasarnya direnovasi dan dilengkapi dengan peralatan rumah tangga sebelum dijual ke publik.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.